Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Algo 2E yang beranggotakan saya Bintang Mardika dengan NIM 212410103091 dan teman-teman saya. Saya Nanda Salsabila dengan NIM 212410103009. Saya Hansabila Fadlan, NIM 212410103065. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang terkait dengan penghubungan titik berdasarkan dari titik terdekat. Baik, jadi di sini pertama-tama pada line awal tentunya kami sudah membuat library import tkinter, stk, dan import mat. Itu untuk memunculkan pop Windows dan untuk melakukan penghitungan matematika nanti. Selanjutnya ada window tk itu ya untuk memunculkan Windows-nya nanti, dan yang pertama kami membuat fungsi-fungsinya. Jadi di sini kami memainkan fungsi. Di sini ada fungsi dot. Nah, fungsi dot.n itu untuk mencari titik-titik koordinat berdasarkan test case yang akan digunakan. Nah, variabel koordinat tersebut merupakan variabel kosong di mana nanti itu akan diappend-kan dari titik-titik yang akan diambil dari data test case. Nah, di situ sudah ada ya untuk melakukan perulangan menggunakan for i in range, yaitu titik sama dengan input. Di situ untuk memasukkan data test case-nya. Sudah ada variabel x untuk mencari titik split yang indeksnya 0, yang dia indeksnya 1, karena untuk yang indeks awal itu merupakan titik Y dan indeks terakhir itu titik Y, dan karena data test case-nya nanti berupa baris-baris, jadi melakukan titik split supaya memisahkan baris-barisnya. Lalu di sini ada canvas create oval. Create oval di sini itu untuk membuat titik-titiknya atau lingkaran-lingkarannya. Sudah x min 10, y plus 10, x plus 10, dan y min 10 untuk menentukan menentukan koordinatnya, dan fill cyan itu ada warnanya. Dan canvas create text tersebut adalah untuk memasukkan angka-angka pada setiap oval, pada setiap lingkaran-lingkarannya nanti. Lalu koordinat akan lalu data x dan y-nya akan di-append pada variabel koordinat, lalu akan di-return. Selanjutnya ada fungsi jarak. Di situ ada range 21 dan 22 ya. Nah, di sini 21 dan 22 itu adalah koordinatnya tadi untuk x dan y-nya. Jadi di sini kami mencari jarak antar titik-titik antar lingkaran-lingkaran tadi. Di sini kami sudah membuat sebuah rumusnya dengan variabel hasil yang isinya adalah mat square root mat pau dot 1 dis 0 dan dot 2 dis 0 dan sama plus mat pau dot 1 min dot 1 2. Nah, di situ artinya adalah itu merupakan akar dari x min y kuadrat ditambah x min y kuadrat. Akan rumus dari trigonometri. Nah, silakan di return dan lanjut ke fungsi urutan jarak. Nah, urutan jarak di sini adalah pengurutan jarak-jarak mulai dari yang terkecil dari yang terbesar. Dari itu kami menggunakan list jarak dan indeks. Indeks tersebut untuk mengambil data-data dari variabel yang akan di-append nanti. Nah, di sini variabelnya adalah min to max. Nah, min to max itu nanti akan berisikan jarak-jarak dari dot atau titik-titik yang akan dikoneksikan dengan garis nanti. Di situ kami menggunakan perulangan untuk melakukan append pada variabelnya dengan menggunakan indeks dari jarak-jarak setiap titik-titiknya. Lalu ada minimum di sini itu untuk memasukkan dari minimum terlebih dahulu. Jadi masukkannya secara berurutan ya, dari yang jarak paling terkecil hingga dari yang terdekat hingga yang terjauh.
ini ada for i in list jarak ya, list jarak itu yang tadi. Jadi kami akan melakukan perulangan dan FI index tadi ya akan dilakukan minimum. Kalau itu sama dengan minimum maka akan di return. Selanjutnya ada fungsi minimum spanning tree yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada fungsi minimum spanning tree. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk mencari urutan dari yang paling jaraknya paling sedikit dari yang ada di fungsi sebelumnya dari vertiset. Parameter vertiset ini dari inputan usernya dari test case yang sudah disediakan sebelumnya. Nanti dihitung dari itu jarak yang paling pendek terus diurutkan nanti di Nah, ini selanjutnya ada variable edge. Nah, ini ada array. Array ini digunakan untuk menyimpan hasil akhir dari jarak-jarak yang sudah dihitung dari yang paling terkecil hingga yang paling terbesar nanti. Ini selanjutnya ada connector vertex. Di sini connector vertex ini untuk menghitung vertex atau sudut-sudut yang nyambung. Seperti namanya ada connector vertex. Nah, ini digunakan dari vertex set dengan indeks nolnya. Satunya nih ada disconnected vertex, yaitu vertex yang tidak nyambung atau yang masih belum ada jaraknya. Ini dari vertex set dengan indeks 1 sampai hingga sampai set yang sudah dimasukkan sebelumnya. Misalnya ada X sama dengan len dari vertex set dikurangi 1. Ini kenapa dikurangi 1? Nanti bila nggak dikurangi 1 itu nanti bisa out of range. Nah, ini while ada perulangan, while X lebih dari 0, ini ada temporary 1 edge. Nah, ya ini array yang digunakan untuk menyimpan edge sementara. Jadi edge yang masih belum jadi nanti disimpan di sini. Di sini ada for CN vertex in connector vertex. Nah, ini untuk CN vertex di connector vertex itu ada temporary 2 edge lagi. Temporary 2 itu menyimpan yang masih sementara banget lah. Itu kan yang di satu sudah kayak diolah, dan di masih data awalnya. Nah, ini ada for the vertex in disconnected vertex. Ini ada length atau jarak panjangnya itu jarak dari yang ada di fungsi sebelumnya dengan parameter CN vertex dan DC vertex. Satunya pada temporary 2 itu di append dengan jarak yang tadi dihitung tadi dengan CN vertex, DC vertex dan length-nya tadi. Satunya ada combination minimum edge, yaitu urutan jarak yang sudah dijelaskan pada fungsi di atas tadi dengan parameternya temporary 2 edge dan 2. Selanjutnya itu temporary satunya itu di append dengan variable combination minimum edge. Selanjutnya setelah keluar dari for ini ada shortest edge times 1 edge, yaitu urutan jarak dengan parameternya itu temporary 1 edge yang tadi sudah di append sebelumnya dan menunya 2, indeksnya 2. Selanjutnya ini shortest vertex-nya itu sama dengan shortest edge times 1 dengan indeksnya 1. Kenapa 1? Soalnya ini data yang dimasukkan ini cuma hanya 1 gitu. Selanjutnya ini ada connected vertex. Nah, ini connected vertex-nya itu di append dari shortest vertex-nya. Selanjutnya disconnected vertex-nya itu di remove dari shortest vertex-nya. Jadi konektornya itu nambah, terus disconnectnya itu kurang. Hingga sampai konektornya itu full, disconnectnya menjadi kosong. Dan selanjutnya dia ada edge append, urutan jaraknya dengan parameternya temporary 1 edge dan tentunya 2. Nah, ini biar nggak error itu X-nya dikurangi 1. Dan selanjutnya itu di return edge-nya. Oke, lanjut. Lalu di sini ada fungsi canvas yang gunanya untuk membuat window dengan ukuran 1000 x 1000 pixel. Nah, untuk canvas pack ini digunakan untuk menjalankan fungsi ini. Lalu di sini ada X integer input digunakan untuk menginputkan data dari test case-nya. Lalu di sini vertices set digunakan untuk memasukkan fungsi .x. Di sini edge digunakan untuk memasukkan fungsi minimum spanning tree vertices set. Lalu di sini ada for i in range len edge yang create text ini digunakan untuk membuat teks agar kita tahu mana dulu garis yang dibuat. Lalu di sini untuk membuat garisnya.
lalu ada window main loop. Ini langsung aja saya run ininya, test case-nya. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa di sini tidak ada garis siklik dan tidak ada yang berpotongan. Di sini juga bisa dilihat bahwa ini urutan pertama, garis yang dibuat, ini urutan kedua, lalu ini urutan ketiga. Ini urutan pertama, ding. Lalu ini urutan kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu test case kedua. Nah, ini juga tidak ada garis siklik dan tidak ada garis yang berpotongan. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.